Jokowi sampai tercengang dengar kata-kata Yusril ini. Jika perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi, maka konstitusi kita telah memberikan satu saluran untuk menyelesaikan konflik ini, ialah melalui Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi lah para pihak yang bersengketa atau berselisih tentang hasil pemilu itu dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan mereka. Apa aja yang bisa diadili di Mahkamah Konstitusi itu? Sejatinya, secara normatif, kalau kita membaca pasal 24C Undang-Undang 45, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah mengadili perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hasilnya yang diperselisihkan, bukan prosesnya. Kalau prosesnya itu adalah sengketa proses, maka kita membedakan antara dua jenis perselisihan dalam pemilihan umum ini. Yang pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Sengketa proses itu menyangkut proses administrasi. Apakah calon bupati ini memenuhi syarat atau tidak, apakah calon presiden wakil presiden memenuhi syarat atau tidak, ijazahnya palsu apa enggak, itu diselesaikan oleh Bawaslu dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi kalau sudah selesai pilpres dia terus dipersoalkan syarat presiden wakil presiden, itu sebenarnya sudah nggak relevan, karena kalau wakil presiden dan presiden tidak memenuhi syarat itu mesti dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden itu adalah final and binding. Ya mau nggak mau harus ikut pada putusan pengadilan itu supaya negara ini jalan. Kalau nggak, negara ini nggak jalan, nanti ribut terus, lalu proses pergantian presiden dan wakil presiden itu tidak terjadi. Jadi yang dibawa sengketa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil akhir pemilihan umum berdasarkan keputusan KPU. Nanti tanggal 20 Maret KPU akan umumkan pasangan A berapa, pasangan B berapa, pasangan C berapa. Dengan adanya keputusan KPU itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa. Kalau pasangan A misalnya tidak puas, atau pasangan B tidak puas, atau A dan B tidak puas terhadap pasangan C misalnya, maka sejak itulah dia dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU itu. Termohonnya siapa? Termohonnya adalah KPU, minta dibatalkan karena penghitungannya tidak benar. Sejatinya seperti itu, tapi akan banyak kritik. Kalau begini ini MK jadi mahkamah kalkulator katanya. Cuman ngitung-ngitung aja begitu. Tapi sejatinya menurut UUD 45 ya seperti itu. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya, PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya, bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan, cawe-cawe apa enggak, silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya, jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang, orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia, tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau MK mengatakan dikabulkan permohonan ini, silakan dilakukan pilpres ulang, bisa saja itu terjadi sepanjang itu tidak melampaui jadwal pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Mengapa demikian? Karena kalau 20 Oktober 2024 itu presiden baru belum dilantik, ya, ini negara ini berada dalam apa yang disebut dengan krisis konstitusional, ya, sebab presiden habis masa jabatannya, ya, wakil presiden habis, menteri bubar semua, triumvirat nggak ada lagi, lalu terjadi kevakuman kekuasaan, dan itu harus dicegah. Tidak boleh kevakuman kekuasaan itu terjadi dalam satu negara, ya. Itu bisa rawan sekali, bisa terjadi perebutan kekuasaan, bisa juga terjadi serangan dari negara lain kalau dalam suasana konflik dengan negara-negara yang lain. Ya ampun, gak nyangka Yusril bilang begini.